Setelah Xiaoyan membungkam Yao Tian sang jenius dari klan Yao, tetua Yao Wangui pun benar-benar merasa dipermalukan dan dipenuhi amarah yang meluap-luap. Namun pada saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan mengingat ada begitu banyak kekuatan di pihak Xiaoyan, terutama Xian sang kaisar naga Void kuno. Karena tak ada pilihan lain, Yao Wangui pun terpaksa membawa anggotanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kepergiannya, wajah Yao Chen pun perlahan kembali tenang. Xiaoyan pun berjanji kepada Yao Chen akan menemaninya kembali ke klan Yao setelah berhasil mendapatkan api surgawi pemurnian iblis. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, riak energi pun kembali bergejolak disusul dengan ledakan hawa panas yang menandakan bahwa alam surgawi pemurnian iblis telah terbuka. Seluruh ahli yang hadir pun seketika bergerak dan pergi memasuki ruang spasial tersebut. Tentu saja kelompok Xiaoyan juga ikut bertindak. Namun hanya para banseng ke atas yang diperbolehkan ikut pergi bersama Xiaoyan. Selama perjalanan, Xun-Er memperingatkan Xiaoyan untuk waspada. Dikarenakan api surgawi pemurnian iblis selalu memanfaatkan amarah seseorang untuk menciptakan api iblis di dalam tubuhnya sebelum akhirnya terbakar habis menjadi ketiadaan. Oleh sebab itu, Xun-Er meminta Xiaoyan untuk mengendalikan emosinya selama perjalanan ini berlangsung. Begitu melewati ruang spasial, kelompok Xiaoyan seketika diterjang aura panas yang sangat mendominasi. Bahkan 5 api surgawi di tubuh Xiaoyan tidak mampu memblokir energi panas tersebut sepenuhnya. Selang beberapa waktu, cahaya putih keemasan pun perlahan menutupi pandangan Xiaoyan. Begitu tersadar, seluruh anggota yang datang bersamanya telah menghilang dan hanya menyisakannya seorang diri. Di tengah keheningan itu, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Namun suara ini bukan berasal dari rekan-rekannya, melainkan dari 3 ahli aula jiwa yang dipimpin langsung oleh Hun Miseng. Kemunculan ketua aula jiwa ini jelas membuat Xiaoyan dipenuhi keterkejutan. Sementara itu, Hun Miseng perlahan tertawa dan menunjukkan sebuah kabut hitam yang berisikan tubuh spiritual ayah Xiaoyan, yaitu Xiaozan. Pemandangan ini jelas memicu amarah di hati Xiaoyan. Namun belum sempat Xiaoyan bertindak, Hun Miseng langsung menegaskan kepada Xiaoyan agar tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Dikarenakan Xiaoyan akan segera tertangkap, maka keberadaan Xiaozan sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karenanya, Hun Miseng lantas menghancurkan tubuh spiritual Xiaozan tepat di hadapan Xiaoyan. Kejadian ini tentu memberikan pukulan telak di hati Xiaoyan dan memicu niat untuk membalas dendam. Namun begitu Xiaoyan melangkah, tubuhnya seketika terhenti dan diselimuti api putih keemasan, yang membuatnya teringat akan perkataan Xun-Er sebelumnya. Menyadari bahwa kejadian barusan hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan api surgawi pemurnian iblis, Xiaoyan pun bergegas menenangkan diri dan menggunakan kelima api surgawi di tubuhnya untuk melenyapkan nyala api pemurnian iblis secara paksa. Setelah berhasil, pemandangan di sekitar Xiaoyan tiba-tiba saja berubah. Saat ini dia bisa melihat para ahli masih terjebak dalam ilusi mereka masing-masing, termasuk gurunya sendiri. Dengan bantuan energi spiritual, Xiaoyan pun bisa melihat bahwa jiwa Yao Chen kini sedang dibakar oleh nyala api pemurnian iblis. Oleh karenanya, Xiaoyan bergegas menyalurkan 5 api surgawi miliknya untuk mengeluarkan api pemurnian iblis dari tubuh Yao Chen. Berkat bantuan Xiaoyan, Yao Chen pun akhirnya berhasil tersadar dan keluar dari dunia ilusi. Setelahnya, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari anggota lainnya. Dari kejauhan terlihat Xun-Er dan anggota lainnya terus memanggil Xiaoyan. Untuk menghindari kejadian yang serupa, Xiaoyan segera mengaktifkan api surgawi di matanya untuk memastikan bahwa mereka semua bukanlah sebuah ilusi. Setelah yakin, Xiaoyan pun bergegas menghampiri Xun-Er dan memastikan kondisi mereka semua. Di situ Xun-Er memberitahu bahwa tempat sebelumnya disebut sebagai kabut ilusi surgawi. Tampaknya kemampuan api pemurnian iblis telah meningkat selama ribuan tahun, yang dimana kabut ilusi tersebut mampu membuat seseorang terjebak dalam ilusi untuk selamanya. Teknik ini merupakan kemampuan yang berasal dari King Lin Yaoseng atau pemilik dari api pemurnian iblis sebelumnya. Dikabarkan bahwa sosok ini pernah menyelimuti seluruh kota dengan kabut ilusi tersebut, hingga membuat seluruh penduduk kota terjebak dalam ilusi tak berujung selama ribuan tahun. Tetua Gunan Hai pun menambahkan bahwa 1000 tahun yang lalu, api pemurnian iblis tidak bisa menggunakan teknik ilusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat dan akan lebih sulit untuk ditaklukkan dalam perjalanan kali ini. Mendengar penjelasan barusan, Xiaoyan pun segera mengaktifkan energi spiritual miliknya dan mencoba merasakan sisa jiwa King Lian Yaoseng di dalam lautan jiwanya.
Namun siapa sangka Xiaoyan sama sekali tak merasakan energi dari King Lian Yaoseng. Seakan-akan dia telah menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada momen ini Tetua Gunan Hai kembali menjelaskan bahwa dunia ini merupakan tempat yang diciptakan oleh api pemurnian iblis, sehingga tidak akan ada energi lain termasuk sisa jiwa King Lian Yaoseng. Selain itu, mereka juga tidak bisa keluar dari alam ini dan jika menerobos paksa, mereka akan menerima serangan balik yang tak terbayangkan. Menurut informasi dari leluhur klan Gu, mereka hanya bisa mengikuti pintu spasial yang ada di dalam alam tersebut untuk menemukan wujud asli dari api surgawi pemurnian iblis. Di saat yang bersamaan, ruang di sekitar pun perlahan berfluktuasi dan memperlihatkan avatar api yang tak terhitung jumlahnya. Gerombolan avatar ini merupakan jelmaan dari para ahli yang telah dimurnikan oleh api pemurnian iblis selama ribuan tahun. Dalam hitungan detik, ribuan avatar api tersebut pun bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Meski dengan kemampuan Banseng serta Douseng mereka berhasil melenyapkan avatar api yang datang menyerang. Tetapi Xiaoyan jelas mengerti bahwa pertarungan ini tidak akan ada habisnya. Oleh sebab itu, Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk menghindari pertempuran dan mencari jalan keluar. Selang beberapa waktu, mereka secara tak sengaja menemukan sebuah gerbang raksasa seperti yang disebutkan Tetua Gunan Hai sebelumnya. Namun meski telah melewati gerbang tersebut, mereka masih belum menemukan bentuk asli dari api surgawi pemurnian iblis. Sebaliknya, mereka justru hanya berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Selain itu, para avatar api yang muncul juga terus bertambah kuat dan jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, Xiaoyan akhirnya berhasil menghancurkan sebuah gerbang yang tampak berbeda dari sebelumnya. Begitu mereka melewati gerbang tersebut, tidak ada satupun avatar api yang muncul sehingga membuat semua orang berpikir, apakah mereka telah berhasil melewati semua rintangan. Baru saja merasa lega, pandangan Tetua Gunan Hai seketika tertuju ke arah depan. Meskipun tidak ada lagi avatar api, tetapi dia menemukan ada satu sosok yang muncul. Meskipun sosok ini belum melakukan pergerakan sedikit pun, tetapi Gunan Hai dan juga Xian mampu merasakan tekanan yang menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosok tersebut berada di bintang 4 Douseng tingkat menengah, yang berarti sedikit lebih kuat dari mereka berdua. Hal ini jelas membuat Xiaoyan terkejut dan tak menyangka seorang bintang 4 Douseng juga berakhir menjadi boneka dari api surgawi pemurnian iblis. Selain itu, boneka ini sangat berbeda dengan avatar api sebelumnya, di mana dia masih memiliki kecerdasan yang menjadi rintangan terakhir sebelum mereka menemukan wujud asli dari api pemurnian iblis. Singkat cerita, Xiaoyan lantas memerintahkan semua orang untuk mengepung boneka tersebut dari titik yang berbeda. Namun tepat sebelum mereka bertindak, mata boneka Douseng tersebut seketika menyala dan mengeluarkan sebuah kapak merah yang merobek ruang. Tak menunggu lama, Xian dan Gunan Hai pun segera melepaskan serangan hingga menyebabkan benturan doki yang luar biasa kuat. Setelah beberapa pertukaran, boneka Douseng itu pun berhasil dipukul mundur. Namun bukannya melemah, boneka tersebut justru memancarkan tekanan yang jauh lebih kuat. Pada saat yang bersamaan, sebuah simbol pun perlahan muncul di dahinya hingga membuat kekuatannya melonjak. Tetapi yang jauh lebih mengejutkan, simbol tersebut ternyata adalah lambang klan Xiao sama seperti yang dimiliki oleh Xiaoyan. Hal ini pun sontak membuat Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya, apakah sosok ini adalah salah satu leluhur dari klan Xiao. Setelah mengaktifkan tato klan Xiao, kekuatan boneka tersebut seketika melonjak beberapa tingkat dan berhasil memukul mundur Gunan Hai dan juga Xian. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera bertindak dan muncul di tengah pertarungan, sembari mengaktifkan tato klan Xiao untuk meningkatkan kekuatannya. Namun begitu tato di dahi Xiaoyan muncul, sebuah cahaya tiba-tiba melonjak dan menyebabkan boneka Douseng tersebut terhenti seakan melihat sesuatu yang sangat familiar. Melihat perubahan itu, Xiaoyan seketika menyadari bahwa leluhurnya sepertinya berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Namun karena sudah terjebak terlalu lama dalam pengaruh api pemurnian iblis, leluhur tersebut masih merasa linglung bahkan sampai tak mengenali jati dirinya sendiri. Beruntung Gunan Hai berhasil mengenali leluhur klan Xiao tersebut berkat senjata kapak di tangannya dan memberitahu semua orang kalau dia dikenal sebagai sang kapak darah dari klan Xiao, yaitu Xiao Chen. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch
watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.